itu ya. Oke. Nah, pelaksanaannya itu di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Tata kerja, proses yang efektif dan efisien. Ini maksudnya apa? Jadi saudara kalau sudah terlibat di dalam sebuah wirausaha lalu memproduksi, ya kan? Saudara memproduksi, misalnya hari ini saudara bikin OTOT dari jam 7 sampai jam 9. Nah, misalnya begitu, 2 jam dapat berapa? Nah, terus saudara makin punya trik, ya kan? Ya, makin punya tata kerja yang baik. Wah, mestinya jangan semua diiris sekarang. Itu waktu banyak jadinya, sayurannya iris, bumbunya dikupas, lalu diulek. Nah, lalu saudara mulai berpikir, nah bagaimana kalau kita bikin bumbu yang banyak, ya kan? Setelah diulek, ya mungkin malah pakai penggilingan, ya, gilingkan di pasar. Nah lalu ditumis, ya, ditumis, atau orang Jawa bilang digongso, nah itu ya, matang sehingga bumbunya. Nah ini bisa untuk berhari-hari kerja, ya. Katakanlah proses hari ini pakai 5 centong bumbu, besok pakai 5 centong bumbu dan seterusnya. Nah itu makin efektif, sehingga besok lagi saudara membuat OTT untuk jumlah yang sama, nah waktunya lebih sedikit sehingga efisien, ya. Ini yang harus terus dipikirkan, ya. Jangan malah tambah lama, saudara membuat itu malah tambah lama. Nah ini nggak tepat ini, ya. Berarti saudara tidak belajar dengan proses, ya. Nah kalau saudara mempelajari proses dengan baik, wah ini yang bikin lama ini ngirisi sayurnya ini. Mestinya ngirisi sayur itu bisa sekaligus, ya, terus dibungkusi di plastik-plastik, ya, terus ditaruh di kulkas. Besok irisan wortel tinggal ngambil 1 plastik, ya. Kalau ketambah kan nggak perlu ngiris, ya. Nah seperti itu. Nah akhirnya seminggu kerja, katakanlah hari Sabtu Minggu boleh untuk mempersiapkan semuanya. Pas hari Senin, Selasa, Rebo, nah, tinggal terus goreng. Nah, sudah dipersiapkan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, misalnya seperti itu. Ya inilah yang disebut dengan proses yang efektif dan efisien. Nah, saudara jadi produsen harus punya pikiran ke sana. Perkembangan atau kemajuan dan kelancaran produksi. Kalau saudara bisa menghemat waktu, ya tentu lebih banyak lagi perkembangan atau kemajuan yang bisa saudara peroleh, ya. Jadi pas pelanggannya bertambah, saudara tidak kelabaan, ya, karena saudara sudah terbiasa bekerja dengan efisien, efektif, ya. Wah ada pesanan lagi 100, bang, wih tambah lagi 100, mudah. Nah itu tidak apa-apa, ya, persiapan yang sudah ada dipakai semua. Terus bisa kulaan lagi, ya, lalu di iris-iris lagi, masukkan kulkas lagi, tidak ada masalah, ya. Nah itulah kesiapan-kesiapan, ya, sebagai calon produsen yang baik. Mutu proses, semakin lama mutu produk yang kalian hasilkan itu harus makin baik. Nah ini bisa terjadi kalau setiap proses itu makin bermutu, ya. Kalau saudara cepet-cepet bayangkan, sudah ditunggu pelanggannya di belakang, wes nguirise wortel dan sebagainya jadi wacak-acaan. Nah, beda kalau saudara mempersiapkan semuanya, ya, sehingga setiap proses itu bermutu, ya. Ngirisi wortel ya bagus-bagus, ya, ngirisi bawang berambangnya juga bagus-bagus, sehingga menjadi produk itu juga kelihatan bagus-bagus, ya, begitu. Tidak maut-maut begitu, ya. Oke. Jadi itu adalah contoh paling sederhana membuat OTOT. Lah membuat yang lain juga harus seperti itu. Apalagi kalau saudara memutuskan untuk misalnya membuat jilbab, nah, membuat baju, nah itu. Nah, semakin detail yang harus kalian persiapkan. Mutu terbaiknya bagaimana? Sama-sama menjahit, seret gitu, ya. Tapi orang yang terampil itu nanti lebih bagus atau lebih rapi. Nah, yang acak-acakan bagaimana? Nah, akhirnya harus didedeli lagi supaya dijahit lurus lagi. Kas dedelan itu loh sudah menimbulkan sesuatu di kain. Nah, itu
Itu yang harus kamu pikirkan juga. Nah, sehingga saudara memang harus mengkondisikan mutu-mutu proses yang baik. Nah itu yang begitu bahas tadi, mengendalikan mutu. Mengendalikan mutu itu dengan baku-baku mutu tertentu. OT-OT saja loh ya. Kalau digoreng satunya coklat, satunya agak putih, satunya inilah. Kalau dicampur kelihatan jeleknya. Tapi kalau digoreng rata ya, rata coklat ke kuning keemasan, semuanya seperti itu lah. Itu akan menarik. Donat juga begitu. Coba saudara bikin, ada yang agak putih, ada yang kecoklatan. Waduh, ya. Dilihat sudah tidak manis ya. Karena itu perlu pengendalian mutu ya. Mutu produk ya, produknya bermacam-macam ya, mutunya yang ditetapkan berbeda-beda tentunya ya. Setiap tahap dalam produksi harus dikendalikan mutunya. Nah, ini kalau sudah di industri besar ada yang namanya spesifikasi tugas ya, atau menjadi quality control ya, atau quality assurance ya, penjaminan mutu atau pengontrol mutu ya. Biasanya yang jurusan kimia murni kalau mau masuk ke industri, nah bagian QC ya, jadi quality control ya, itu seperti itu. Artinya apa? Ya mengendalikan mutu hasil. Misalnya kerja di pabrik roti ya, jadi atasnya itu rotinya harus warnanya coklat seperti ini. Nah itu semua harus ada standarnya, standar warna, kemana-mana dibawa itu. Nah, sehingga nanti dapat mensortir yang warnanya tidak sama. Nah itu. Menguji hasil akhir barang sebelum disimpan ya. Jadi biasanya kalau untuk roti ya, itu barang-barang yang agak gosong disendirikan ya, nanti dijualnya berbeda dengan yang sesuai mutu ya itu. Jadi bagiannya QC itu yang memisah-misah atau memilah-milah ya. Nah, tadi menggunakan pembakuan mutu ya. Jadi yang QC biasanya yaitu di buku sakunya itu ada warna-warna di mana setiap saat dia bisa ngecek ya, beda jauh enggak dengan warna yang sudah dibakukan. Kalau beda jauh harus disortir. Kalau mendekati ya oke ya, jadi masih homogen nantinya. Nah, biaya pencegahan. Biaya pencegahan itu kalau saudara sudah bekerja di industri nanti akan tahu ya. Jadi misalnya ada barang yang diproduksi itu kan banyak tahapannya. Ya. Di tahapan tertentu gagal. Nah, ini lalu saudara kalau menjadi tim produksi, nah itu pasti harus memikirkan ini sudah gagal di misalnya membuat roti, gagal pada saat pengembangan. Ya. Ini enaknya dilanjut apa? Kalau dilanjut nanti rotinya jadi kempes-kempes ya, tidak mengembang. Terus kalau ditambahkan pengembang dan yang lain, butuh biaya berapa? Karena mengembangkan roti yang sudah terlanjur bantat, nah itu butuh biaya besar. Itu. Untuk mutunya supaya sama dengan standar. Nah, lalu bagaimana? Apa langsung digagalkan saja? Kalau langsung digagalkan, nanti dijualnya itu ke peternak karena akan menjadi makanan ternak. Nah, itu. Makanan ternak nanti dihargai berapa ya per kilonya? Nah, itu harus dihitung. Lah karena mas satu kali produksi kan bisa jadi 1 kuintal. Nah, itu berapa cumaan lakunya. Lah kalau kita nambahkan lagi misalnya untuk pengembang itu yeast ya, misalnya nambahkan yeast atau mungkin baking powder atau apa, butuh waktu berapa lagi, terus butuh biaya berapa lagi. Nah itu biaya-biaya kecelakaan dia namanya ya, namanya biaya pencegahan ya, biaya pencegahan. Itu kalau biaya pencegahannya lebih besar daripada roti itu kalau dijual ya, tentu saja milih dikat ya, milih masuk ke area ternak ya, makanan ternak begitu. Dan ini adalah keputusan-keputusan yang harus segera diambil. Baik.
Nah, biaya pengawasan mutu. Beda lagi ya. Tadi biaya pencegahan ya. Jadi biaya yang harus disiapkan untuk produk-produk gagal apabila akan masuk ke produk standar. Nah, kalau biaya pengawasan mutu itu bagaimana? Ini terkait dengan ada berapa kali diawasi mutunya. Jadi QC itu ada berapa dalam satu putaran produksi. Misalnya membuat roti, kita pasang QC di bahan. Berarti bahan itu dari awal sudah ditentukan mutunya. Terigunya, kadar proteinnya berapa. Karena itu nanti terkait dengan proses pengembangan. Ya, kalau tiba-tiba dipasok oleh produsen tepung berbeda dengan tepung yang kemarin. Nah, kira-kira diproduksi atau di cut dulu. Nah, itu. Jadi sudah dari awal ada QC-nya satu. Terus nanti di tempat pengadukannya ya. Jadi membuat adukan itu homogen apa enggak? Diawasi lagi satu lagi ya. Setelah diaduk terus dikasih pengembang dan sebagainya. Nah, diproses akan di oven ya. Pasang QC lagi. Nah, sudah berapa? Sudah 3. Terus setelah oven selesai, mengembangnya seberapa, pasang QC lagi sekaligus untuk warna dan sebagainya. 4. Nah, terus terakhir setelah packaging mau disimpan, nah packagingnya bagus enggak? Nah, itu masih di QC lagi 5. Ya, semakin banyak membayar karyawan QC, ya enggak? Nah, ini yang disebut biaya pengawasan mutu, terserah. Saudara nanti kalau sudah menjadi industri besar, mau pasang ada di level mana saja QC-nya, terserah. Ya. Kalau produk itu betul-betul sangat rigid, ya, dengan mutu, lah kalian pasang yang banyak, tiap level ada QC-nya. Tetapi kalau industri itu katakanlah masih ongoing ya, masih berangkat, ya sudah pasang satu QC ya di depan ya di belakang ya di tengah, lari terus gitu. Nah, silakan. Toh produksinya belum banyak. Nah, begitu. Ya, monggo saja. Biaya jaminan mutu loh, apalagi ini. Jadi saudara itu perlu membawa produk-produk saudara untuk diuji mutunya oleh lembaga tertentu. Ya, kalau untuk kosmetik, makanan, obat, kalau makanan nggak sampai ya ke BPOM ya. Kalau makanan tuh biasanya PIRT begitu sudah cukup di Indonesia ini ya. Jadi Indonesia ini memang agak lucu ya. Jadi kalau makanan tidak terlalu ketat, tapi kosmetik ketat banget. Nah, itu kenapa itu coba ayo. Padahal makanan itu loh kalau meracuni orang, cepat matinya dibandingkan kosmetik cepat mana? Ya cepat makanan kan. Jadi mestinya kalau Malaysia beda. Ya, Malaysia itu nggak gampang orang marung itu ya, bikin warung itu nggak gampang. Izinnya ketat karena berhubungan dengan nyawa manusia. Kalau di Indonesia enggak, justru kosmetik paling ketat ya. Nggak bisa sembarang orang bikin kosmetik dengan perizinan. Kenapa? Oh, ternyata karena itu berhubungan dengan apa? Rupiah-rupiah yang banyak. Jadi perputaran kosmetik itu ternyata melebihi sandang pangan ya. Itu ternyata. Ya, makanya lalu dibuatasi sedemikian rupa ya. Dan ini juga agak nakal-nakal ya, banyak orang-orang yang bos-bos besar itu yang nggak mau disaingi ya, sehingga dia yang hanya dia yang boleh beroperasi ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini memang agak ini ya, agak membuat kita jadi pesimis gitu ya. Tapi bagi Bu Titik ya enggak ada pesimis, jalan terus ya, jalan terus. Ya, kalau saya enggak boleh memproduksi ya oke enggak apa-apa, tapi formula saya dipakai oleh industri-industri itu. Itu. Ya. Kok bisa begitu? Ya, makanya saya dengan semangat gerilya menunjukkan ya, betapa tingginya mutu kosmetik yang saya buat ya. Teknologi nano belum ada dimanapun ya. Silakan dilihat di Jayanata, ada enggak itu yang sudah ada nanonya.
nano emas. Di situ ada gold, platinum, itu hanya kelas-kelas ya. Bukan lalu di dalamnya ada emasnya, itu tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berinovasi tidak takut ya, tidak takut dengan siapapun ya. Bahkan nanti setiap industri ya suatu saat ya harus menggunakan formula yang saya buat. Kenapa kok harus? Saking manfaatnya besar ya itu. Bukan lalu karena saya berkuasa, sama sekali tidak ya, saya tidak punya kuasa apa-apa, tapi kemana-mana saya menjelaskan bagaimana bermutunya kosmetik yang saya buat, juga obat yang saya buat ya itu. Oke. Nah, jadi produsen, saudara harus yakin seperti saya, seperti itu. Kalau enggak, nah, cek sebentar tutup ya itu. Jadi saudara harus mempertahankan produksi saudara. Pasca produksi masih harus dipikirkan lagi bagaimana pengemasan ya untuk diangkut ataukah disimpan di dalam gudang. Nah, semua tentu dengan pengemasan yang bagus ya. Jadi kalau mau diangkut ya tentu harus disiapkan pengemas-pengemas yang kuat ya. Saudara tahu kalau mau mengirim kecap-kecap itu pakai ini, pakai box yang ada kayunya. Nah, begitu. Sampai seperti itu kalau mau diangkut. Tapi kalau disimpan di gudang beda lagi. Ya, masuk dus sudah cukup, ya itu. Kemudian juga harus diperhatikan menyimpan. Nah, ini dari sisi keamanan ya tentunya. Juga dari sisi bagaimana menjaga mutu. Ya. Keamanan itu bagaimana lah? Kalau produk saudara itu mudah terbakar, nah bagaimana mengamankannya ya? Tentu berbeda dengan yang tidak mudah terbakar. Atau jangan sampai dicuri maling, nah begitu. Itu kalau dari sisi keamanan ya. Kalau menjaga mutu, nah packagingnya itu loh dari apa? Kalau terlalu kedap, bahkan mungkin malah bisa menurunkan mutunya. Ya. Banyak mikroba yang ada di situ, nah berarti harus ada lubang-lubangnya. Ya, supaya angin dan juga sinar bisa masuk, tidak ada mikroba yang tumbuh di situ lah. Tentu sangat tergantung dari sifat produksi yang saudara hasilkan itu seperti apa. Ya. Dan juga kelancaran keluar masuk barang. Loh, ini apa hubungannya menyimpan kok dengan kelancaran keluar masuk barang? Ya, saudara bayangkan, kalau saudara punya gudang, misalnya saudara industri roti, punya gudang bahan, terigu, tempat menyimpan terigu. Terigu masuk pertama, harus keluar pertama. Jangan sampai terigu masuk blok, yang diambil yang paling mudah ya, yang terakhir gitu. Nanti bagaimana yang masuk pertama kali? Wah, bisa sampai dimakan jamur. Nah, itu. Sehingga harus dipikirkan bagaimana barang masuk lewat mana, barang keluar lewat mana. Nah, itu. Ya. Untuk daftar POM itu sampai ke situ pemeriksaannya. Mana barang masuknya? Barang keluarnya mana? Nah, kalau pintunya sama, wah itu corek langsung. Kenapa? Ya itu tadi. Berarti yang diambil kan yang terakhir sekali masuk. Lah, bagaimana dengan yang pertama masuk? Lah ini POM sampai ke situ. Ya, memikirkannya. Sehingga kalau kita punya gudang, wah harus betul-betul dipikirkan mana pintu keluar, mana pintu masuk, jangan jadi satu. Nanti untuk pendaftaran POM ribet lagi, bongkar-bongkar lagi. Ya, itu ya. Siklus itu adalah seluruh tahapan-tahapan yang ada di dalam produksi. Mulai dari bahan sampai dengan barang jadi. Itu satu siklus produksi. Ya. Saya mau membuat kesulitan, jadi saya jelaskan saja kalau saudara mau membuat, ya, jadi siklus itu definisinya adalah tahapan-tahapan. Ya tentu sangat tergantung dengan produk yang saudara buat. Nah, kalau membuat OTT tahapannya, pertama persiapan alat, persiapan bahan, ya kan, lalu membuat adonan, mengiris sayuran, ya, lalu mengaduk seluruh bahan,
lalu persiapan penggorengan, lalu jadi produk OTT kemas. Itu salah satu contoh siklus yang paling sederhana. Nah, yang lain ya tentu menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan atau step-step yang dilakukan di dalam industri yang ada dalam rencanamu ya itu. Jadi silakan dibuat sendiri untuk siklus ini kira-kira tahapan apa saja yang akan saudara kerjakan dalam memproduksi. Ya. Bahkan siklus juga bisa saudara selesaikan sampai dengan tahap pemasaran. Ya, pemasaran lalu kulaan lagi, produksi lagi dan seterusnya. Ya, boleh. Oke. Hasil produksi berupa barang atau jasa. Dapat pula kedua-duanya, apalagi yang sekarang ini. Ya, saudara kena karantina di rumah semua, ya kan? Jadi saudara harus memikirkan bagaimana memproduksi, bagaimana menjualnya juga, ya, supaya saudara mendapatkan keuntungan. Keuntungannya dari mana? Dari nilai yang bertambah itu loh, selama proses produksi. Ya, misalnya saudara akan membuat OTT, tepungnya berapa rupiah, bumbunya berapa, sayurnya berapa, minyak berapa, peralatan berapa, lalu ongkos kerja berapa, nah, total berapa. Nah, lalu OTT-nya dapat berapa, saudara jual berapa, total berapa peningkatannya itu. Nah, itulah. Jadi paling tidak saudara sudah harus bisa menaikkan nilai dari sebelum memproduksi dan sesudahnya. Ya. Jadi saudara akan tahu berapa keuntungan yang mungkin bisa saudara dapatkan. Jangan heran, kadang-kadang yang banyak untungnya itu yang memasarkan. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, misalnya saudara, saya tidak mau ribut dengan pemasaran, saya kasihkan saja dengan harga sekian. Misalnya OTT dari kamu 1.000-an. Begitu bagian pemasar ini pinter. Nah, di packaging baik, ya, diwadahi bungkus plastik yang baik, ya, per bijinya bahkan dibuatkan seperti dus-dus yang kokoh, atasnya ada transparannya, dijual jadi 5.000. Nah, saudara yang memproduksi bagaimana? Apakah lalu iri? Nah, itu. Wah, ngerti gitu ya, tak pasarkan sendiri lah, silakan. Nah, saudara bisa ini mengikuti yang sudah memasarkan kemarin dengan model seperti apa lah itu. Silakan saja. Nah, tata letak atau layout ini kalau itu sudah menjadi industri yang sudah lumayan besar. Kan awalnya saudara mungkin membuat industri kan dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri, saudara pasarkan sendiri. Nah, itu kalau misalnya OT-OT-nya pesanannya baru 10, 20, 100, yes oke. Okay. Ya kan? Tapi begitu OT-OT saudara sudah punya pesanan 5.000. Masa saudara akan kerjakan sendiri? Ya tentu tidak. Penggorengannya tidak cuma satu. Ya. Yang bagian ngaduk, formulasi juga tidak cuma satu. Nah, itu artinya saudara harus mulai menata ya dapur saudara. Kalau katakanlah pertama dapur. Berikutnya menjadi ruang produksi ya. Berikutnya lagi pabrik OT. Mungkin enggak itu, mungkin saja ya. Saudara kalau pernah ke Jepang, memangnya Bu Titi pernah ke Jepang? Belum juga ya. Saya cuma dioleh-olehi orang yang pulang dari Jepang. Semacam kayak koci-koci lah kalau kita makan di sini ya, dalamnya itu apa itu? Kacang hijau, lalu luarnya ada tepung sedikit begitu ya. Mirip itulah, mirip itu. Cuman kemungkinan besar sedikit di oven ya, sehingga luarnya itu agak mengeras tapi tetap empuk. Nah, itu mengeras tapi tetap empuk. Nah, tentu ketannya nggak kentan saja ya, mungkin ditambah waluh ya, sehingga sampai kapanpun tetap empuk. Tapi kenapa harus luarnya agak dibuat kering supaya awet? Nah, itu makanan dari Jepang.
kecil ya, kecil membuatnya. Ya, tahu kan saudara makanan-makanan ala Jepang itu kan kecil-kecil. Ya, mungkin sepertiganya koci-koci yang di Indonesia ya, atau ini apa, kue tok lah, seperti itulah, mirip-mirip begitu. Itu setelah saya rupiahkan itu jadi 15.000. Kecil ya itu. Tapi loh orang Indonesia bondong-bondong membeli itu. Kenapa? Ya supaya paling tidak kenal lah makanan Jepang. Masa dari Jepang nggak bawa makanan Jepang? Ya, masa dari Jepang lalu terus ke Bilka sana beli oleh-oleh, terus baru dikasih temennya, ya? Nggak lucu ya. Jadi tetap makanan Jepang itu. Ternyata kalau dirupiahkan sekecil itu loh 15.000. Padahal kita beli koci-koci atau kue tok itu di pasar cuma berapa? 2.000 paling. Ya, itu sudah sebesar itu. Ya itulah, ya. Jadi untuk kelancaran produksi seperti itu. Jadi saudara harus mampu membangun mimpi ya, meskipun hanya buat OTOT, pikirkanlah seolah-olah nanti saudara itu akan menjadi juragan OTOT, lalu mempunyai pabrik OTOT, nah begitu. Sehingga saudara kalau sudah karyawannya banyak kan harus ditata. Nah ini yang dimaksud dengan layout ya, layout dari suatu industri ya. Ada yang semrawut layout itu, ada yang tertata rapi. Kira-kira kalau efisien, bagus mana untuk proses kelancaran? Ya bagus yang rapi itu. Karena kalau rapi itu orang bergerak itu mudah, orang berjalan itu mudah. Ya. Tapi kalau tidak rapi, waduh, bekerja itu sulit karena berjalannya harus siksak ke sana kemari cari yang masih ada space ya. Nah, jadi harus dibuat sedemikian rupa space-nya, tata layout-nya supaya karyawan-karyawan saudara mengalami kelancaran dalam memproduksi. Nah, mencari material terdekat ini perlu sekali, penting sekali, karena nanti ongkos angkut itu juga merupakan biaya. Nah, kalau di sekitar saudara sudah ada materialnya kan ongkos angkutnya kan tidak mahal. Tapi kalau misalnya material saudara itu adanya di Irian Jaya, nah begitu. Coba ya. Jadi membuat katakanlah obat AIDS ya. Tapi bahannya itu buah merah dari Irian. Wah, saudara nanti kesulitan ya. Nah, perlu dipikirkan. Terus saudara jualan dengan harga berapa ya? Oke. Tata ruang yang cukup untuk reparasi. Nah, ini terkait dengan mesin-mesin ya. Mesin-mesin. Ya. Jangan dikira kalau OTOT nanti suatu saat nggak perlu mesin. Lah, kalau sudah pesanannya satu hari katakanlah 10.000, 20.000. Saudara kan akhirnya butuh mesin. Paling tidak untuk mencampur adonan. Nah, itu nggak mungkin lagi saudara pakai centong-centong ya. Ceklek nanti centongnya kalau pesanannya sudah ribuan bahkan jutaan ya begitu. Nah, sehingga saudara perlu membuat suatu mesin-mesin, mesinnya bahkan nggak cukup satu, nah, tapi lebih dari satu. Satu dipakai, satu harus dibersihkan, direparasi-reparasi kecil supaya tidak terjadi kerusakan besar. Nah, itu ya. Jadi ada ruang tertentu untuk menarik mesin yang barusan dipakai, lalu mesin yang akan dipakai maju, ya, lalu mesin yang selesai dipakai ini direparasi kecil-kecilan ya, itu supaya tidak sampai terjadi kemacetan. Alur letak produksi, nah ini juga harus tepat ya. Saudara bisa membayangkan misalnya industri memproduksi garment ya, pakaian. Tempat motong di mana, tempat ngobras di mana, setelah diobras kan disetrika, terus dijahit, ya pasang kancing dan sebagainya. Kalau saudara membuat mengalir ya, katakanlah saudara buat di tempat yang setiap produksi yang berdekatan, ya setelah digunting kan biasanya diobras. Nah, itu letaknya berdekatan, enak. Tapi letaknya berjauhan, aduh repot, ya kan? Apalagi tersiksa, ya.
Jadi guntingnya di selatan. Terus tempat ngobras di utara, tempat nyetrika di selatan lagi. Waduh, siksa gitu nanti ya. Nah itu.